Lagi-lagi kembali ke alam. Kecantikan dan keindahannya seakan-akan meminta kami untuk kembali lagi ke sana. Meskipun terkadang melelahkan, namun dengan melihat keindahannya, kerap kali kita mudah untuk belajar menemukan diri sendiri. Selain bersilaturahmi, libur panjang Lebaran menjadi momen pada sebagian orang untuk berwisata ke tempat yang ingin mereka kunjungi. Dan pada kesempatan kali ini, saya memutuskan untuk pergi ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya yaitu Kota Malang. Sudah lama saya ingin pergi ke sana, namun sayang kesempatannya kerap kali tidak ada. Hingga di momen ini, saya memutuskan untuk pergi ke sana. Pendakian kali ini saya akan ditemani oleh Rangga. Ia yang dulu pernah juga menemani saya pada pendakian ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. Rencana awal saya ingin mendaki ke Gunung Butak. Namun sayang sekali ternyata statusnya masih tutup. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk mendaki gunung yang tidak jauh dari Kota Malang. Gunung Penanggungan. Ya, itu nama gunung yang mungkin masih jarang terdengar di telinga teman-teman di Jakarta. Gunung Penanggungan masih kalah tenar dengan gunung-gunung cantik di Jawa Timur, seperti Semeru, Arjuno, Welirang, Raung, dan lain-lain. Perjalanan kali ini dimulai dari tempat kerja saya di daerah Cipulir. Kami menggunakan layanan taksi online menuju Terminal Lebak Bulus. Dikarenakan masih dalam momen Lebaran, harga tiket bis ke daerah Jawa Timur itu masih tinggi. Tapi akhirnya kami mendapatkan harga tiket yang termurah dari salah satu PO bis jurusan Jakarta, Surabaya, Malang. Akhirnya kami sampai di Terminal Lebak Bulus. Setelah selesai mengurus tiket bis, kami istirahat sebentar. Dan tak lama kemudian bis kami datang. Namun ternyata bis kami tidak langsung jalan karena ada pengecekan mesin terlebih dahulu, kata sang kondektur. Karena mesin bis masih dalam proses pengecekan, sambil menunggu, kami memilih untuk minum kopi. Namun di sela obrolan, Rangga baru bilang, ternyata badannya sedang kurang fit, kepalanya pusing karena kelelahan katanya setelah pergi ke tempat saudaranya di Provinsi Banten. Dan ia meminta saya untuk membelikan tolak angin. Katanya, semoga saja bisa membaik. Karena rencananya esok itu kita akan langsung melakukan pendakian. Sekitar pukul 4 sore, bis membawa kami pergi dari Terminal Lebak Bulus menuju Terminal Arjosari Malang. Namun, bis kembali berhenti cukup lama di Terminal Pulau Gebang. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 6 sore. Aduh. Dalam hati kami sedikit merasa kesal karena bis tak kunjung jalan dan terlihat kurang profesional juga. Namun jika dipikir-pikir, ini salah kami juga sih. Karena pada saat memilih bis, kami hanya mencari dari tarifnya yang paling murah, tidak mencari informasi terlebih dahulu mengenai bis tersebut. Akhirnya bis kembali melaju ditemani matahari yang mulai tidak terlihat. Untungnya kondisi jalanan cukup lancar. Dan bis kembali berhenti di rumah makan di daerah Cikamurang, Indramayu untuk makan malam. Selesai makan, bis kembali melaju dan akhirnya kami bisa sampai di Terminal Arjosari pada pukul 6 pagi. Alhamdulillah, akhirnya sampai di Malang juga.
Setelah sampai di Terminal Arjosari, kami istirahat sebentar, terus sarapan. Dan kami sudah sepakat untuk menyewa sepeda motor di sekitar stasiun Malang. Akhirnya, kami memesan taksi online menuju stasiun Malang. Sampai di sana, kami disarankan oleh driver taksi online untuk mencoba sewa motor di tempat yang ia rekomendasikan. Namun, sayang sekali, ternyata di tempat itu harga dan format waktu yang ditentukan tidak cocok dengan yang kami inginkan. Akhirnya kami tidak jadi sewa motor di tempat itu. Kami coba searching di Google untuk penyewaan motor di sekitar terminal dan stasiun Arjosari. Akhirnya kami mendapatkan tempat rental motor yang sesuai dengan yang kami inginkan. Namanya itu Rosanti Bike Rental. Motor yang disediakan di sana cukup beragam dan harganya juga tetap sama meskipun sedang di momen lebaran. Setelah urusan sewa motor selesai, akhirnya kami langsung menuju ke arah basecamp Gunung Penanggungan via Tamiajeng di Mojokerto. Perjalanan yang kami tempuh itu kurang lebih akan memakan waktu selama 2 jam. Selain jaraknya yang cukup jauh, kami juga sempatkan untuk membeli logistik terlebih dahulu untuk logistik kami yang masih kurang. Di pertengahan jalan menuju basecamp, Rangga meminta saya untuk melipir sebentar. Katanya ngantuk. Dan ternyata di dekat tempat kami istirahat ada penjual buah duren. Hingga akhirnya kami memesan 1 buah dan ternyata duriannya cukup manis dan enak. Aduh, kurang nih Joy kalau 1 buah doang. Nambah 2 bisa kali ya. Aduh, orang gak ada-ada aja. Tapi ya gak apalah. Yang penting perjalanan kami ke basecamp bisa lancar dan rasa kantuknya bisa hilang. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke basecamp. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, kami sampai juga di basecamp Tamiajeng. Di sana kami istirahat sebentar dan ternyata banyak sekali motor yang terparkir di sana. Sepertinya kemarin dan hari ini banyak sekali pendaki yang menaiki Gunung Penanggungan. Kami mengobrol sebentar dengan penjaga parkir di sana, menanyakan sedikit tentang Gunung Penanggungan. Setelah itu kami packing ulang. Kami bagi barang-barang yang memang harus dibawa dan barang-barang yang akan ditinggalkan. Setelah packing selesai, kami memilih untuk mengurus simaksi. Setelah urusan simaksi selesai, kata orang basecamp jangan langsung jalan. Nanti di warung sana akan dilakukan pengarahan. Akan ada briefing mengenai situasi pendakian Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Kata orang basecamp, meskipun gunungnya terbilang pendek, harus tetap hati-hati karena banyak trek yang terbilang curam dan juga tidak adanya mata air di pos 2 dan selanjutnya. Mata air hanya ada di basecamp. Kita udah mulai trekking dari pos 1 menuju ke pos 2. Ini gitar masih bisa dilalui motor, but ojeknya nggak ada. Jadi abang ojeknya nggak ada, jadi sayang banget nih nggak bisa naik ojek.